Simurup ini merupakan satu kegiatan yang awal mulanya adalah adanya dampak perubahan iklim. BPSDMP, Kementerian Pertanian mengadakan satu kegiatan yaitu penerapan Climate Smart Agriculture atau CSA, atau petani menyebutnya sebagai pertanian cerdas iklim. Semuanya ada total sebanyak 96 demplot penerapan CSA. Di dalam penerapan CSA ini salah satu kegiatannya yaitu pengumpulan sampel gas rumah kaca. Ini merupakan satu kegiatan untuk mengetahui atau seberapa besar adanya penurunan emisi gas rumah kaca. Di dalam penerapan atau perlakuan pengambilan sampel gas rumah kaca ini dilakukan di tiap-tiap BPP dengan berbagai macam peralatan, yaitu ada chamber atau box besar untuk pengukuran CH4-nya, kemudian chamber kecil untuk pengukuran N2O-nya. Kemudian peralatan lainnya yaitu ada vial atau ampul botol kecil, kemudian ada termometer pengukur suhunya, kemudian ada akinya, aki yang dipasang ke dalam itu untuk agar kipas itu berputar di dalam box besar agar suhu udara itu stabil. Kemudian ada spet untuk mengambil sampel gas rumah kacanya. Itu beberapa perlengkapan yang disiapkan. Kemudian di dalam pengambilan emisi gas rumah kaca ini pada waktu atau pukul 6 sampai 8 pagi. Ini yang terbaik, walaupun pada siang atau sore hari boleh, tapi sebaiknya pada pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Nah, kemudian setelah semuanya ini dipasang sesuai SOP yang ada di petakan sawah demplot, untuk pengambilan sampel CH4 maupun N2O ini beda waktunya, ada interval waktunya. Kalau yang box besar ini diambil dengan interval waktu setiap 5 menit. Setiap 5 menit sebanyak 5 kali, yaitu pada menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, kemudian menit ke-20 dan menit ke-25. Tapi pada chamber yang kecil ini, yang untuk N2O, ini beda. Ini diambil dengan interval waktu 10 menit sekali. Jadi menit pertama pada 10 menit, kemudian 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 50 menit. Ini beda interval waktunya. Kemudian pengambilan sampel gas rumah kaca ini ada diulang di 3 titik tempat pengambilan dalam petakan yang berbeda. Kemudian setelah dilakukan pengambilan dengan pakai spet, kemudian dimasukkan dalam ampul atau vial tadi itu, botol kecil. Kemudian semua kejadian yang ada di sini dicatat. Jadi jam berapa mereka itu mulai, itu dicatat dalam tabel pengambilan sampel. Misalnya jam 7.25 pertama, maka dicatat jam 7.25 pertama. Kemudian nanti pindah lagi ke petakan lain, misalnya jam 8.40, ya ditulis jam 8.40. Kemudian pindah ke petakan yang ketiga, misalnya jam 9.25, maka ditulis jam 9.25 menit. Jadi setiap ada pergantian tempat dipindah. Demikian juga suhunya. Suhunya pada menit pertama, yaitu 5 menit pertama, misalnya itu suhunya 27,8, 27,8, dan selanjutnya. Kemudian sampel itu setelah kita rapikan semuanya, kita kemas, sampel itu kita kirim ke tempat uji lab, yaitu di Badan Litbang Tan Pertanian Republik Indonesia di Pati. Nah, kemudian kita kirim ke sana, nanti sanalah yang langsung menguji. Kemudian suatu saat kita akan diberikan tahu seberapa besar emisi gas rumah kacanya. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu seberapa besar pengaruh dengan penerapan CSA ini terhadap emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini harapannya adalah nanti kita akan melakukan budidaya petani ini. Kedepannya kita upayakan satu adalah menggunakan benih yang memang rendah emisi gas rumah kaca. Kita punya beberapa macam varietas yang rendah emisi gas rumah kaca. Kemudian kita berupaya memberikan pengertian pada petani, dan petani juga berusaha untuk tidak melakukan budidaya padi ini dengan genangan air, sehingga cukup basah saja. Jadi ada pengertian adalah budidaya padi basah kering. Jadi padi itu tidak dengan genangan air, tapi padi membutuhkan air. Kemudian petani juga diharapkan tetap menggunakan pupuk organik buatan sendiri, begitu, sehingga ada
secara akumulasi dengan penerapan berbagai macam komponen, maka ada penurunan gas emisi rumah kaca.